Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adelvina Astia Umbopati, Farida, Antonius Kedundada, Ana Hidayati, Arpendi Kambaruwindi, dan Febrina Chandra Permata. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai jenis kalimat berdasarkan intonasi akhir dan fungsinya. Intonasi dapat diartikan sebagai lagu kalimat, karena intonasi berkaitan dengan cara pelafalan kalimat. Intonasi juga merupakan gabungan dari beberapa faktor yang berpengaruh pada pengucapan suatu kalimat, yaitu tekanan nada, jeda, dan tempo. Lagu kalimat ini terdiri atas tinggi dan rendahnya lagu dan lemah atau kerasnya lagu. Lagu kalimat atau intonasi ini akan mempengaruhi proses berkomunikasi dengan orang lain. Intonasi yang kurang sesuai akan menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Ragam kalimat berdasarkan pada intonasi ada 3. Yang pertama, berita. Kalimat yang berintonasi netral dan bertujuan untuk memberitahukan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Kalimat berita dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang memberitahukan suatu peristiwa atau kejadian secara langsung, menirukan atau mengutip ucapan sumber lain tanpa mengubah susunan kalimatnya. Ciri kalimat langsung biasanya ditandai dengan ciri adanya nada petik. Contoh, Andre berkata, "Saya tidak suka melihat wanita berbaju terbuka seperti itu." Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat yang memberitahukan suatu peristiwa atau kejadian dengan mengubah susunan kalimat yang diucapkan. Contoh, Andre mengatakan bahwa ia tidak pergi ke rumah Andi ketika pembunuhan itu terjadi. 2. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang tujuannya menanyakan sesuatu dengan harapan bisa mendapatkan jawaban dari orang yang diajak berbicara. Kalimat tanya diiringi dengan intonasi bernada naik pada akhir kalimat. 2 macam kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya biasa. Kalimat tanya yang membutuhkan suatu jawaban dari orang yang diajak berbicara. Contoh, kapan kamu akan pulang? Apakah kamu sudah menemukan dompetmu yang hilang? Yang kedua, kalimat tanya retoris. Kalimat tanya yang sebetulnya tidak membutuhkan jawaban, dalam artian si pembicara dan si pendengar sudah mengetahui jawabannya dan hanya membutuhkan penegasan. Contoh, kepada siapa kita selayaknya memanjatkan syukur. Yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah umumnya disertai dengan intonasi yang keras dan bernada tinggi. Biasanya kalimat perintah menggunakan partikel lah dan pada akhir kalimatnya ditandai dengan tanda seru. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk menyuruh atau meminta orang yang diajak berbicara untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Kalimat perintah dapat dibedakan lagi berdasarkan pada isi dan tujuannya. Yang pertama, kalimat perintah biasa. Tujuannya agar orang yang diajak berbicara dapat melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Contoh, jagalah adikmu baik-baik. Ambilkan surat kabar di bawah meja itu. 2. Kalimat permintaan. Kalimat perintah yang diperhalus sehingga merupakan permintaan agar orang yang diajak berbicara melakukan hal yang dikehendaki si pembicara. Biasanya, kalimat permintaan diucapkan dengan intonasi normal dan nada yang rendah. Contoh, tolong sampaikan pesanku padanya. Yang ketiga, kalimat larangan.
Kalimat perintah yang tujuannya untuk melarang atau mencegah orang yang diajak berbicara melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan. Contoh, jangan kau turuti permintaan anak nakal itu. Jangan ngadu di dalam kelas. 4. Kalimat ajakan. Kalimat perintah yang diperhalus dengan tujuan yang diajak berbicara dapat sama-sama melakukan pekerjaan atau perbuatan dengan orang yang mengajak. Contoh, ayo kita berangkat sekarang, mari segera kita selesaikan pekerjaan ini. 5. Kalimat peringinan. Kalimat yang memperkenankan yang diajak berbicara untuk berbuat sesuatu. Contoh, kalau Anda ingin pulang lebih dulu, silahkan. 6. Kalimat syarat. Kalimat perintah yang mengandung suatu persyaratan agar yang diperintah dapat melakukan suatu perbuatan. Contoh, tanyakan kepada ayahmu, engkau akan tahu kisahnya. 7. Kalimat ejekan. Kalimat perintah yang mengandung ejekan. Contoh, pukullah dia kalau kau punya nyali.